Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-musalla al-musamma bi Baitir Rahman. Wa lam nakun linajtami'a laula an hadana ar-Rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila akhir zaman. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi min asdaqil qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi 'aliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhu bil karim wa nahnu 'ala dzalika min asy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la'allallaha yanfa'u bihil mutakallim was-sami' wa yadkhulani fi syafa'ati hadzal nabiy syafi' wa yatarawwahani min dzalika an-na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus tokoh masyarakat dan para guru-guru agama, jamaah langgar Baitur Rahman yang sudah kita selalu sama-sama mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memuji kepada Allah Ta'ala yang selalu memberikan kita curahan kenikmatan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Dan pula kita diberikannya kenikmatan berupa kesehatan dan keafiatan hingga kita pada waktu pagi setelah salat subuh ini, setelah kita menjasa subuh berjamaah ini, kita masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk menggunakan waktu yang ada ini, bulan suci Ramadan, kita gunakan untuk mengadakan majelis taklim atau menuntut ilmu, yang mana itu adalah suatu kewajiban bagi kita masing-masing. Sebagai sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban atas setiap orang beriman yang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, bulan yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita semuanya berupa karunia yang besar, berupa curahan rahmat, maghfirah dan keridhaannya. Allah janjikan kepada kita semua umat nabinya, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga apa yang Allah janjikan itu semuanya terbukti pada kita semuanya sebagai karunia daripada Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang mana sabda Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahi 'aliyah. Perhatikanlah, ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah Ta'ala itu tinggi nilainya, besar kedudukannya, sulit untuk dicapai oleh sembarang umat manusia. Apakah itu barang dagangan Allah Ta'ala yang mana didapatkan harus dengan pengorbanan yang serius daripada kita semuanya, harus menggunakan waktu dan menggunakan tenaga, menggunakan jiwa dan tenaga untuk mendapatkannya. Apakah itu? Ala inna sil'atallahi al-jannah. Perhatikanlah barang dagangan Allah yang mahal itu yang tidak bisa sembarang orang mendapatkannya,
adalah surganya Allah Ta'ala, yang mana surga itu hanya dikhususkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sedang berada di Ramadan ini mempunyai beberapa kelebihan dan keutamaan. Di antaranya bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana diturunkan Al-Quran di bulan seperti ini, di waktu Rasulullah SAW di awal-awal dakwah beliau pertama-tama diturunkan kepada beliau Al-Quran adalah di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah bulan Ramadan ini bulan yang dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala, maghfirah, ampunan Allah Ta'ala, dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah puasa Ramadan ini adalah rukun Islam yang keempat, yang mana yang namanya rukun itu apabila ditinggalkan maka bangunan akan menjadi roboh. Yang keempat adalah dengan kita beribadah di bulan Ramadan ini menjadikan sarana atau menjadi sebab agar kita mendapatkan keampunan dosa dan agar para malaikat memintakan ampun kepada kita. Begitu pula orang-orang beriman yang lainnya setiap hari. Jadi malaikat yang ada berusaha ini setiap malam ini berdoa kepada Allah agar kita umat Nabi Muhammad SAW ini diampuni dosa kita. Padahal malaikat itu adalah makhluk yang kada pernah durhaka kepada Allah, makhluk yang kada pernah menggawi dosa. Ternyata mereka memuliakan dalam kita sebagai umat manusia ini. Setiap malam mereka memintakan ampun kepada Allah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi di bulan Ramadan ini ada suatu malam yang sangat agung yang disebut dengan malam Qadar, itu malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu bila kita mengerjakan salat 2 rakaat, maka salat kita 2 rakaat itu lebih baik, lebih hebat daripada beribadah 1000 bulan atau ibadah-ibadah yang lainnya yang kita kerjakan di malam Qadar itu, maka lebih afdal daripada beribadah 1000 bulan yang tidak ada di situ malam Qadar. Ada satu faidah pada Habib Salim Asy-Syatiri, barang saya membaca setelah salat witir, Allahumma atlih alaina lailatul qadril azimatil qadri fil yaqazati wal manam 7 kali, maka orang itu akan diberikan Allah Ta'ala bertemu dengan malam Qadar, artinya mendapatkan kemuliaan ibadah dalam itu dengan nilai yang luar biasa. Setelah salat witir kita baca 7 kali, Allahumma atlih alaina lailatul qadril azimatil qadri fil yaqazati wal manam. Nah, itu kan faedah daripada Habib Salim Asy-Syatiri. Maka dengan baca itu kita harapkan Allah Ta'ala di kemurahannya akan mempertemukan kita dengan malam Qadar. Artinya kita akan beribadah malam itu dan mendapatkan nilai yang luar biasa. Ada juga satu faedah bila kita membaca ayat kursi. Misalkan kita menyangka malam ini malam Qadar, kita baca ayat kursi. Niatan kita membaca ayat kursi ini untuk beribadah malam Qadar. Maka Allah Ta'ala berikan kita prasangka kita itu. Maka kita memberikan apa itu malam Qadar. Walaupun seandainya itu bukan malam Qadar, jadi kita membaca ayat kursi, kita niatkan untuk beribadah di malam Qadar, maka nilai kita sama dengan membaca ayat kursi di malam Qadar dan nilainya lebih besar daripada menghatamkan Al-Quran. Itu kan maka dianjurkan kita baca ayat kursi setiap malam bulan puasa ini. Kita sangka itu adalah malam Qadar. Itu disebutkan dalam kitab Kanzun Najah Masyhur. Kemudian ulama mengatakan bagaimana caranya kita ini untuk mengambil keuntungan, mengambil keberkahan supaya kita mendapatkan nilai-nilai yang besar di bulan suci Ramadan ini. Apakah bisa ada beberapa poin-poin yang penting lah yang kita lakukan agar kita dengan melakukan itu kita akan termasuk orang yang meraih keuntungan daripada bulan suci Ramadan ini. Maka ulama memberikan beberapa poin agar kita mendapatkan itu adalah pertama, kata ulama, hendaklah kita banyak-banyak berdoa. Ada kesempatan kita bulan suci Ramadan berdoa, maka berdoalah kita. Karena kan
waktunya ini mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan istimewa sebenarnya. Waktu nang larang. Tapi kalau bulan lain kan kata hebat, tapi kata hebat benar Ramadan. Maka kita waktu pagi kan, waktu siang kan, waktu sore kan, waktu malam kan, itu kan semuanya itu berjalan dengan satu Ramadan sampai akhir Ramadan, itu semuanya waktu nang luar biasa, waktu nang mengandung keutamaan dan kelebihan. Maka rajaklah kita berdoa di sini. Ada kesempatan berdoa kita di bulan Ramadan ini. Apalagi berdoa itu sangat dianjurkan ketika dia berbuka puasa. Kenapa? Karena jaminan Rasulullah SAW, bagi orang berpuasa itu ada doa yang luar biasa, tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala, atau doa yang mustajab. Tapi yang paling hebat juga memang ketika kita buka puasa. Tapi ada tertutup kemungkinan doa kita tuh berbarang haja apa kita berdoa di bulan Ramadan ini, maka di situ kita bisa bertemu dengan waktu yang mustajab bagi kita masing-masing. Maka orang yang sangat ingin dapatkan keuntungan, meraih sesuatu nilai yang besar di bulan Ramadan ini, maka rajaklah berdoa, kata ulama. Itu. Yang kedua adalah supaya kita meraih keuntungan bulan Ramadan adalah berbuka dengan makanan yang halal. Kita tuh selalu berusahakan, misalkan kita bertemuan dengan makanan yang dilakukan kehalalannya atau syubhat, maka kita hindarkan. Kita harus berusaha memberikan makanan yang halal. Itu kita perhatikan. Jangan sampai bersahur atau berbuka dengan hal yang tidak kita yakini atau kita ragu-ragukan kehalalannya. Apalagi sampai nyata kita tahu pada haram, maka itu merusak lawan nilai puasa kita. Kemudian lagi kita mengharap-harap dapat pandangan Allah, pandangan dengan kasih sayang dari Allah Ta'ala mulai kita awal Ramadan. Jadi sebelum kita beribadah Ramadan itu mengharap kemudian Allah Ta'ala ridha aku, kemudian Allah Ta'ala mengasihi aku, kemudian Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosaku. Bila kita mulai beribadah tiap malam Ramadan, itu untungnya kita adalah supaya Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Itu niat pertama kita kan beribadah di tiap malam bulan Ramadan dari. Kemudian yang ketiga kata ulama, kurangilah makan supaya kita nyaman beribadah. Ibadah misalkan kita buka puasa itu kita makan sampai sahibak parut, maka jangankan ada tarawih sampai maghrib ya bisa tahu ulur waktunya oleh bisa dapat isya kalau maghrib apa penting kawang udah mau puasa penting kawang banyak kan kebanyakan menu lagi dimakan tadi lah. Nah itu bila mau kita ibadah asar bedalah kan baca cari pembukaan ya. Nah melihat ini kacar, buat ini kacar, boleh kibak bakol lah. Nah ada tahu ini berapa kalau duit bulan puasa ini aja bulan kita banyak-banyak mengkuncir buah aja dah. Nah jadi manusia yang murah kan yang keluarga. Tapi bukan pemurah, tapi bisa orang banyak makan juga kan. Nah, arti pemurah itu lain kita kan anak buah itu memang disuruh kita memberikan makanan yang mereka senangi. Tapi kan juga kita sampai kekanyangan berataan. Akhirnya ibadah kita kacau jadinya. Nah, maka dengan demikian waktu antara maghrib dan isya itu sebenarnya waktu nahibat. Kan waktu nahibat setelah tahajud itu adalah waktu antara maghrib dan isya. Ternyata maghrib dan isya itu kita sibuk lawan mahantuk makanan mana. Buka puasa dia alang-alang dia buka dia ajar dia. Nah, itu enggak ajar barang pulang membahas dendam mana. Nah, boleh sibuk menambah dua kan. Nah, akhirnya waktu maghrib itu ada isya itu makan aja pikiran mana. Nah, maka jangan sampai demikian. Kita kurangilah makan itu. Mustahil bangun kawal kita ni lah Ramadan ni lah. Nang kaya rajin dia makannya. Jadi makan siang pun bagi dua. Saparuh Anda sahur, saparuh Anda buka puasa. Lalu hari tetap kadar makan pun mustahil mengawal kira leh. Mengawal itu insya Allah kadar berkurang berat badan mana. Rata-rata kita Ramadan ini pasti berkurang berat badan dan 5 kilo berkurang leh. Macam-macam mai kan. Jadi diet yang ampuh adalah puasa bulan suci Ramadan. Itu kan kayak aja lemaknya orang daripada Ramadan pasti berkurang berat badan mana. Itu sebenarnya Tuhan malah jadi kita supaya sehat. Nah Ramadan ini alhamdulillah tuh pasien yang bisa ada jadi dokter mana. Bila Ramadan ini sehat-sehat umat Nabi Muhammad di berat-beratan. Tapi hawas aja beribadah nang hari raya kan sampai seminggu aja tiba pulang oleh antrian mana. Nah apa talapas sudah kan. Nah talapas sudah nang kejagaan ya lalu ini macam-macam lagi makan.
Nah begitulah. Jadi kita Ramadan ini buka puasa itu usahakan makan kita jangan sampai mengganggu lawan tarawih kita. Nah itu aja kan. Karena bila perut kenyang pasti ngalih beribadah. Nah itu kan. Dan dengan sedikitnya makan itulah nang maulah nilai sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la khaluqu banis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum nilainya di sisi Allah Ta'ala daripada minyak harum misik. Itu macam-macam tafsiran hadis lah. Bisa tafsirannya kainah di hari akhirat orang yang aktif puasa diberikan Allah Ta'ala keharuman aroma daripada mulutnya, karena di dunia yang puasa lalu diberikan keharuman yang luar biasa di hari akhirat, lebih hebat daripada harumnya bau misik, yaitu minyak harum yang nomor 1 di dunia. Ada juga mentafsirkan orang yang baru muntung gara-gara puasa itu lebih hebat nilainya daripada bersedekah dengan menggunakan minyak harum misik. Kan dua macam, bisa minyak harum misik dengan orang itu sedekah kan, sedekah minyak harum misik kan. Minyak harum misik itu harganya berapa? Bisa berapa segeromnya? Bisa berapa juta lagi lah. Nah, larang benar harganya. Larang misik tuh kan, misik tuh larang benar kan harganya. Bisa berapa juta segeromnya, apalagi kan pengen udah berlitar-litar lah. Nah lalu kan misik itu tukar minyak harum misik itu kita berikan ke orang kan sedekah. Ganda sedekahnya nih, karena udah dipakai orang itu harum pula. Bila kita makannya harum, orang mencium kan nilai kita nilai sedekah. Ternyata bau untung orang puasa harus dihitung nilainya, nilai pahalanya juga gitu. Nah tapi kalau kita secara manusia kan ada mencium bau maka itulah. Tapi Allah menilai kan pengorbanan orang nih sampai berbau untung orang kan sebenarnya manusia kada suka. Ternyata lebih hebat daripada orang bersedekah minyak harum misik. Nah lalu kenapa kita itu ketika berpuasa ini hukumnya ada 2 macam masalah bersiwak. Ada mengadakan siwak itu bila pagi sebelum zuhur itu masih sunat bersiwak. Tapi kalau sudah zuhur makruh bersiwak. Kenapa menjadi beda hukumnya? Nah karena aja ulama amun kita waktu pagi bersiwak itu biasanya hilang tuh bau muntung gara-gara sisa makanan. Kita makan kan sisa makanan lalu murah makanannya itu sudah ubah lalu bau muntung kita gara-gara sisa makanan. Kalau kita bersihkan, kalau kita bau muntung itu masih sebelum zuhur, sebelum tengah hari. Tapi kalau sudah zuhur muntung berbau itu gara-gara makanan, gara-gara kita bukan makanan tapi gara-gara puasa. Gara-gara muntung kita nih kan kada isi pemasukan, gara-gara kita berpuasa, maka yang matahari itu ketika berbau muntung itu gara-gara puasa. Nah sehingga bila sudah zuhur makruh bersiwak. Itu kan karena menghilangkan bau yang Allah Ta'ala sukai tadi. Nabi Musa alaihissalam bermunajat 40 malam, 40 siang, 40 malam, 40 hari. Di mana? Di Tur Saina, di gunung kan bermunajat. Itu akan diberikan Allah Ta'ala kitab Taurat. Janji Allah Ta'ala nih. Pertama perintahnya dulu 30 hari, 30 malam. Ternyata bila ketika Nabi Musa alaihissalam parak sudah habis bermunajat, jadi merasa untung berbau. Ada nyeban rasanya nih untung berbau, lalu sudah siwak menghilangkan bau untung tadi. Nah lalu ditegur Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, nah aku suka itu bau untung ketika engkau gara-gara ibadah, gara-gara puasa, untung bau itu aku sukai. Bukti engkau ibadah kepadaku. Tapi ternyata engkau sudah menghilangkannya nih. Nah maka ditambahi lagi munajat 30 hari 30 malam, tambahi 10 malam. Pas genaplah fatamna miqatu rabbih arba'ina lailatan, maka menjadi sempurnalah hitungan Nabi Musa beribadah kepada Tuhannya bermunajat 40 malam. Nah ini untuk 40 hari hanya Nabi Musa diberikan kitab Taurat itu kan. Ceritanya itu kan kenapa jadi 30 jadi 40. Itu ceritanya. Nah maka dengan kita ini banyak makan, maka nilai-nilai puasa itu akan berkurang pada diri kita. Karena kita puasa ini disuruh merasakan lapar. Amun siang aja lapar, bila buka puasa kekenyangan, pulang seolah-olahnya kan kayak incanan aja nih. Jadi kita kan puasa ini merasakan bagaimana orang lapar, teman. Jadi ketika berbuka pun jangan sampai kita membalas dendam, inilah. Jadi kita tetap aja mempertahankan jangan sampai kekenyangan dalam bulan puasa ini. Itu kan maksudnya nih. Ada pengaruh positif dari kita berpuasa.
Kemudian yang keempat adalah memperbanyak pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang bernilai pahala serta ibadah sunnah. Nah, jadi Ramadan ini kita semangat kita nikahkanlah. Nah, asalnya zuhur 2 qabliyah 2 ba'diyah, ya nikahkanlah misalkan menjadi 4 qabliyah 4 ba'diyah. Nah, naikkan ibadah kita nasional tadi. Nah, biasanya duha babanu tagawi banu qadar kan, maka Ramadan kita pastikan hari-hari kita menduha. Nah, itu naikkan ibadah kita itu. Nah, asalnya kalian bisa menahajud, Ramadan menahajud juga kan. Nah, asalnya Quran kita buka juga. Biar aja sudah kan Quran, bakulat, dalail, dimakan gaget, tasbih paget. Nah, sambung lah dengan tasbihnya lah. Ramadan ini kan kenapa kita? Kenapa? Karena Ramadan ini pintu surga dibuka orang. 8 pintu surga berbuka hanya. Amun kita kada loe berpuasa nih kan kata pakai rajin di pengelar ibadah rupanya kada mampannya kan. Kan kalau biasa kan logikanya kalau surga itu dibuka kan anginnya pasti hembur. Udara surga itu kan apa yang namanya nilai-nilai surga itu kan surga itu 500 tahun lagi sampai ciuman di warungnya. Jadi kalau kita Ramadan dibukakan surga, 8 pintu surga dibuka, itu kan mustahil kita ini kan ada tahayul-tahayul. Walaupun kita kan merasa secara rohaniah kita aja kan terpengaruh dengan surga yang terbuka. Dan asal kamu lebih ibadah jadi rajin. Itu kan. Jadi kada aneh Ramadan nih. Nang biasa kamu jadi rajin kan, jangan aneh. Memang ini hanya tahayul apa? Bau surga. Dan kan pintu surga terbuka mana? Lalu baik kita di karyawanya. Nah, jadi kan kita jangan merasa aneh. Nah, aku ya nang rajin kamu lebih rajin kita ada apa-apa. Atau kawan kan asal kamu lebih ibadah, kalau kan pindah rajin jangan apa-apa. Pada rajin di Nabi Alim kawan ini jangan kayak itu sama aja berarti sarniaan mana udah puasa orang rajin ibadah. Jangan sampai kita meninggalkan hal itu kan. Marilah kita ikut bersama dengan mereka yang bersemangat yang rajin di bulan suci Ramadan ini. Harapan kita mudah-mudahan kerajaan itu akan bertahan pada diri kita sampai habis Ramadan, tetap ada kan perubahan-perubahan yang baik dari diri kita masing-masing. Selain daripada itu, supaya kita rajin beribadah, karena ibadah itu di Ramadan ini digandakan Allah Ta'ala pahalanya berkali-kali lipat. Nah itu, sehingga nang fardu, satu nang fardu sama dengan 70 kefarduan di bulan lain. Sekali kita menggunakan fardu, sama kita 70 kali menggunakan fardu di bulan yang lain. Bila sekali kita menggunakan sunat, maka sama dengan 1 kali fardu bila kita kerjakan. Nah, sehingga di sinilah ulama istinbat, apabila misalkan kita sembahyang misalnya yang wajib ada tasalah, puasa yang wajib ada tasalah misalnya kan diterima atau ada sah, zakat misalnya kan ada sah. Nah, maka ketika sholat yang wajib ini kabulung kita ada sah, maka yang sunat diambil 70 dijadikan pengganjal atau penambal bagi sholat kita yang wajib ada sempurna. Misalkan kita puasa kada sempurna, maka diambil 70 puasa sunat mengganjal atau menggantikan puasa nang wajib nang kada sempurna tadi. Zakat kada sempurna misalkan kita kan, maka diambil pada 70 kita bersedekah sebagai penambah, sebagai penyempurna bagi zakat nang kada sempurna. Inilah gunanya kita menggawi nang sunat. Itulah ulama mengatakan demikian. Istinbat daripada satu kewajiban sama dengan 70 di bulan yang lain, satu nang sunat sama dengan nang wajib ketika dikerjakan di Ramadan. Maka demikianlah ulama menyuruh kita mengambil sunat-sunat itu supaya kita jaga-jaga ban siraf mana kalau nang wajib kita bermasalah. Kenapa? Karena kalau nang wajib nang rukun Islam ini bermasalah, agentong kita kada kawas surga mulah. Muka ada beres sembahyang, beres puasa, beres zakat, beres haji kan, kawan kita masuk ke surga. Karena ini empat macam ini adalah rukun Islam bagi kita semuanya ini. Bagi yang mampu samanya haji lah, zakat bagi yang berharta. Tapi kalau sembahyang puasa itu beradaan kita kenal. Nah, itu gunanya kita mengerjakan nang sunat. Jadi kalau nang wajib itu ditinggalkan atau tak tinggalkan, wajib kita bayar. Nang wajib zuhur, kan asar, maghrib, isya, subuh lah. Nah, ditinggalkan enggak sengaja kemudian atau tak tinggalkan enggak sengaja, tetap wajib dibayar. Satu fardu dibayar satu
do kalau di akhirat kena bila fardu kada beres maka sunat dijadikan penyempurnanya 1 keperluan diganjal dengan 70 sunat. Jadi kita makanya rancang-rancang kita menginap lah supaya nilai 1 kali sunat itu menjadi penambal bagi 1 keperluan yang kita ada merasa mungkin ada permasalahan. Tapi kalau di dalam Ramadan pesan 70 ada yang gampangan malah juhur diganakan sekali juhur dibayar langsung 70 masa waktu dikulir 70 kan apa ini. Nah jadi ini kita ini kan bila nang wajib tuh ditinggalkan enggak tak tinggalkan enggak atau lagi dibayar dengan fardu. Amal sunat membayar kalau bahan bayar kita 70 kali apa kita jadinya lah. Nah itu kan. Kemudian lagi yang kelima, kita disuruh agar berhati-hati dan waspada daripada sesuatu yang mengulang pahala puasa kita ini jadi hilang. Lapaknya sehari semalam puasa seharian 13 jam lah atau 14 jam lah. Mulai pukul 5-an lah start puasa kan sampai pukul 6 13 jam deh. Nah, 13 jam kita berlapar kan dan sebagainya nih. Sekalinya dia sampai ke buka puasa dia ke akhirat kena banyak pahala puasaku. Jumlah hari pertama ini masalahnya marah yang ada pahala, hari kedua ini masalahnya marah yang ada pahala pula, pas sebelum puasa ada pahala. Itu tuh sesuai dengan Nabi. Nabi ini kan dibuatkan Tuhan sudah. Nabi itu dilihatkan Allah Taala hakikat puasa umatnya ini melihat sendiri kalau ucap ya Rasulullah kamin saimin laisa lahu min siyami illa ju' wal atasyu. Banyak umatku jadi berpuasaan sekalinya kada dekat apa-apa belapar nilai bahawas nilai pahalanya nol. Nabi melihat kalau usaha sendiri ini Rasulullah ini kan lain kita ini bermati melihat imbah mati melihat alam kubur melihat alam akhirat kan bermati melihat atau ketika harus sampai di kerongkongan melihat. Kalau Rasulullah masih di dunia tahu ada sini apa-apa akan terjadi dalam kubur, apa akan terjadi dalam akhirat itu semuanya sudah dibukakan untuk Rasulullah. Sehingga sini mengisahkan semuanya itu kepada umat beliau. Ada orang berpuasa jadi banyak orangnya pulang kamin saimin berapa banyak orang yang berpuasa. Ternyata tidak mendapatkan pahala, tapi mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasa ada bampi daripada mengerjakan dosa. Ada 5 dosa yang berbahaya. Ketika Ramadan ini terlanggar Sabtu aja kan habis pahala puasa sudah. Maka kita harus waspada daripada ini. Pertama adalah berdusta. Nah, hati-hati kita gara-gara bakawan lalu berdusta dengan kawannya kan. Nah, maka kita ini akan hilang pahala puasa. Mungkin berdusta binatang itu juga lah. Nah, ayam kan didustai kan, kucing kan didustai lah. Nah, mahiyaw ayam nang hitong ngerai kan. Mau kongkor ayam kur tangan ayam. Di tangan yang kerja yang di tangan hitong ngerai 30 yang punya pasai dah. Ya ayam kayak gini makanan kan. Karena pranknya yang kami nah kan enggak ada manusia. Ada prank ayam di pranknya juga kan. Kucing dari hiyaw kan di tangannya nah justru binatang kita ada hitungannya kan. Hati-hati tak. Jadi sampai kita berbohong, berdusta kan. Terus tadi hewan kan bisa dihilang. Kita harus puasa. Asal itu mesti binatang aja kan. Binatang juga punya perasaan mana? Atau lagi memainkan. Jangan di PHP binatang mana? Siap binatang. Kehilangan pahala puasa juga. Kemudian kata-kata sumpah nak mengatakan dalam kebohongan. Orang berdusta sudah bersumpah pulang. Sumpahnya tuh sumpah nang dusta tadi kan sama juga hilang juga pahala puasa. Kemudian yang ketiga adalah ghibah. Bahasa Indonesia mengunjing atau di kita menguyak orang. Nah iya juga nih baku kuyaan mana hilang di pahala puasa. Nah ini nih kita mun diam di rumah aja kan selamat teh. Amun bakal kawan ya hati nih. Nah menguyak orang hilang di pahala puasa. Kemudian yang keempat adalah namimah. Namimah apa aja kita adu asak, anjur akar. Kalau bahasa nang kerennya kita Pak provokasi. Nah, provokasi. Jadi provokator puasa ini kan hilang juga kalau puasa. Katujuh adu domba orang boleh. Siapa kan diadu-adu orang kan. Nah, diadu ini kayak gitu, adu ini kayak gitu kan. Nah, jadi juga lah ini provokasi. Hilang juga kalau puasa provokasi orang Pak. Diulah-ulah supaya orang bakal hian oleh
kayak orang camo kan dikokutani orang kan. Aku kan ada suara aja berarti, tapi main tangannya, men-share berita orang jadi bakal lahir. Nah ya nih, provokasi kan. Padahal mungkin beradanya di kamar biar sorangan, tapi nah men-share dah. Nah kira orang bakal lahir gara-gara share tadi. Jadi kalau muslim pakai muntong, pakai tangan bisa juga kita berusaha kan. Hati-hati juga. Jadi berita-berita yang tidak baca orang bakal kelahiran, membaca kan berita-berita baca orang bahasa sarikan. Harus usaha kita men-share. Bujur gak ada kan? Dia juga bujur kadanya berangan kan. Nah bujur aja lah, kan nangaran namimah kayak kan nangaran provokasi itu beritanya bujur disampaikan ke orang bakal lahir. Provokasi ngarannya amun berita fitnah begini lagi lah. Berita itu kan bujur, hoax jurang teh. Nah berita hoax di-share, pas orang sarek bakal hayang jadinya kan kayak gitu kan. Nah kita nang bujur jadi gitu masalah sudah. Nangan provokasi itu kan bujur, tapi orang akibatnya kan tak kalah dari itu anjur antar atau jurang adu asah lah. Nah ini berupa sanit hati. Walaupun untung ada bucap, tapi tangan bermain ya juga. Nah supaya kita waspada. Kemudian lagi dan menghindari sumpah serapah dan kata-kata mengejek-ngejek lah orang mana. Nah itu kan sumpah serapah adalah syatam dengan sabun atau syatmun. Artinya sumpah serapah itu kan menghinakan kata-kata menghinakan ke orang lain. Itu hindari juga bahasa ini. Nah itulah itu kan biasanya kan kita antara melampiaskan melampiaskan sesuatu karena kita itu merasa menang lalu kita melampiaskan ucapan itu kan. Nah itu syatam itu kada boleh juga. Kemudian lagi yang keenam, ujar ulama, di bulan suci Ramadan ini hendaklah kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia seperti pemurah, dermawan. Nah itu karena bila mengharap kemurahan Allah Taala, kita harus jadi orang pemurah dulu. Karena kita tuh bila jadi orang pemurah, berarti kita merasa dimurahi Allah Taala. Karena kalau kita menjadi orang yang pemalar, berarti kita manggil Tuhan pemalar kita, kan? Kan pemalar prinsipnya aku gini mencari itu pokoknya bilang nang beberapa sekali ya aku aja bilang nang tunggu apa bagi gigi nih tuh mencari rezeki ini kok benar aja aku dapat nih. Sayangnya diberikan sembarangan kan prinsipnya nih. Jadi kan sayangnya tuh karena kita merasa Allah Taala dianggap kada kasih memberi kita. Kalau kita sayangnya lah harta nih kan ada memberi ke orang. Tapi ketika orang itu pemurah kalau pemurah berikan ini karena Tuhan bisa beri pulang. Nah itu kan prinsipnya. Kalau orang pemurah itu tidak memberi itu, berikan aja, berikan yang ini. Tuhan bisa beri biasa pulang. Nah, itu prinsipnya. Karena dia punya sangka baik Allah Taala. Allah pemurah lah aku pemurah juga makhluknya. Nah itu kan, itu. Jadi bila kita sifat pemurah, itu menandakan kita tuh meyakini Allah pemurah lah kita. Nah itu demikian. Sifat demikian itu bagus di kita kita lakukan. Minimal kita lakukan kepada keluarga, kan. Nah asalnya lah anak bini itu kada pati memberi, wasatu tidak bihilah memberi itu kan. Nah itu kan pemurahan anak bini pertama kan tidak bilang kaol mulai lo dengan orang-orang naik tanggung lo. Nah kada juga kan orang lain ambul lawan keluarga ada yang itu paling itu deh. Ini kasihan bilang kan anak bini bilang kata tangis dari orang lain no ulur berhibat kan jangan juga. Jadi pertama kepada keluarga dulu hanya kepada orang lain kan. Kita tuh pertama keluarga dulu hanya kepada orang lain kan. Terusnya kita. Karena sabda Rasulullah SAW al-muta'addi fi sadaqah kama niha. Orang yang kalaluan dalam bersedekah sama para yang lalu. Keluarga ada kan miskin kalau kita kan diberi, orang lain beri kalaluan. Nah orang pertama itu dan sana atau bagi sepupu atau siapa kalau ke seorang kan. Nah hanya kepada atau kita jadi tetangga kita perhatikan hanya keluar kampung mana. Nah itu ketika kita kadang perhatikan menjiran tetangga misalkan atau orang yang dekat dengan kita hubungan keluarganya kita kadang perhatikan langsung menuju keluar. Nah itu jadi Nabi sama kayak ada memberi juga. Artinya karena kayak kita bodoh kan maulah bodoh bermuhal langsung betis salah. Kita bodoh bermuhal langsung betis. Pasti bodoh itu tertib muha dulu hanya tangan namanya. Bila ada tertib ada sah. Nah itu dia dalam bersedekah harus tahu tertibnya. Mulai dari yang terdekat dulu, kemudian lebih jauh. Nah itu tertibnya adalah kita memberikan derma atau pemurah atau kita bersedekah kepada orang lain. Nah itu kan caranya. Kemudian lagi kita itu berusaha sangat ingin agar memberikan jamuan kepada orang berpuasa.
Nah itu, jadi kan ada caranya orang dengan memberikan makanan-makanan pemuka puasa, takjil orang lah. Nah berbagi takjil kan itu salah satu cara lah supaya kita membukakan orang berpuasa. Atau bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Tapi jangan juga karena nafsuan ini bagi-bagi kan supaya orang makan misalnya berdulu kan juga kayak itu deh. Terserah kan kita beri orang itu dimakan orang waktu buka puasa ada kan. Terserah orang ada yang penting niat kita kan mau bagi kurma kan. Bagi kurma kita di kampung bagi kurma atau kepada keluarga bagi kurma, harapan itu kan supaya orang makan kurma waktu buka puasa. Seandainya karena dimakan orang juga buka puasa kan kurma kita kan menjadi masalah mana? Artinya niat kita sampai aku bagi kurma ini supaya dimakan orang waktu buka puasa. Tahu orang tak burung kada makan kurma buka puasa kada apa kan kita kadang harus sampai kayak itu ada karena penting niat kita sudah kan bisa kita bagi kurma kan keluarga bagi kurma sama seorang harapan kita boleh dimakannya waktu buka puasa ternyata kalau dimakannya kada apa kita kan nah berarti sudah kita berniat itu kan maksudnya itulah. Nah lalu kita kalau lain pada itu pulang bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Kenapa? Karena sedekah di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada bersedekah di luar Ramadan. Berwakaf di bulan Ramadan lebih afdal daripada berwakaf di luar Ramadan. Nah, maka di kesempatan ini kampung ulun ingat, nah ulun mengajak pian untuk berwakaf di pondok pesantren kami Ar-Raudhah di Pasar Senen. Nah, kita wajib masih di dalam sepromowati kan. Jadi 1 meternya 150. Jadi kan di belakang ponpes kami itu kan ada tanah dijual orang. Dulu kami itu tawar kanan, tawar kiri kan, tawar belakang. Pas nang di belakang pesantren mau menjual kan, lalu aja akuri tang 2 miliar kan harganya nih diberikan orang kesempatan artinya untuk apa membayar tuh kada cash kan kalau aja ke Bandung kita nih itu jatah rasa tahun. Jadi kawan kan tahun. Alhamdulillah sampai Jumat tadi sudah 310 juta. Berarti kan kalau tambah miliar, sambilnya 110 juta lah. Nah itu kan utangnya nih. Mulai rajin tadi kami sudah bergerak. Nah jadi kalau yang bisa ada, nah silakan. Nanti jelasin datangi ke pondok pesantren. Ada itu kan di muka atau benahnya dari katakan. Nah, tanah yang diperlukan akan dibeli itu lah. Masalahnya kami karena banyak santri lah, iya bangunan kami tak kerumpuk. Atau tanah kan yang memiliki, lalu tak kerumpuk. Jadi mau melihat asal numpang, paling bangunan tuh kayak aja tuh lah. Nah itu baru pada orang menjual tanah kan akhirnya nih. Nah nanti belakang pada kami itu jangan nyata dulu isi tanah kan gak baik mundur kan mau bangunannya nih. Jadi ada tuh numpang kayak bebarakan dan bangunannya nih. Kayak bahkan atur dulunya lah. Nah jadi kan bersedekah di bulan Ramadan lebih afdal pada bulan lain, berwakaf pun di bulan Ramadan lebih afdal pada bulan lain. Kalau kita samitir gitu lah, samitir kita ada tuh catatannya kita. Kalau kita tahu mana anaknya kita, ada tuh malaikat bisa kan menemukan mengarahkan mana kita samitir gimana kan? Samitir mana? Tanah samitir dua kan kita akhirat mana? Amun tanah kan kada dapat hari ini, karena apa kiamat kan? Ke tanah. Amun bangunan kan biar permanen bisa roboh. Kalau bangunan amun tanah nih kan, pokoknya sudah paling samitir tambah terus. 10 meter, 2 juta kan? Nah, bisa pilih gitu, mantap. Supaya tanah itu surga lah. Karena kan ini kita nih kebaikan yang dunia ini kan nanti akan dibawakan ke akhirat mana? Nah, siapa tahu kayak itu nantinya akan diberikan Allah Taala. Ada suatu cerita lah. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai ini salah satu wali kutub. Wali kutub bukan 4 yang hebat tenang. Nang populer, nang masyhur ya wali kutub 4. Pertama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani. Nang kedua Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nang ketiga Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi. Nang keempat Sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Ini 4 wali kutub nang masyhur di zamannya. Sampai sekarang kan mereka dikenal. Pokoknya bila orang-orang tasawuf sebutkan nama wali kutub ini mereka kenal. Jadi ceritanya Sayyidi Ahmad Ar-Rifai ini hanya membangun majelis atau membangun pesantren lah. Ya untuk kebaikan lah. Tanah itu hanya ditajaki hal-hal yang baik untuk agama. Taburujur yang sirin perlukan ini tanahnya itu adalah tanah bubuhan orang Bakabun. Itu namanya sebagai kitab itu nama orang itu Ismail. Bagus malah kita nyebut ngaran lah. Misalnya di sana bagus dia panggil lah. Jadi nampun tanah itu namanya Ismail. Lalu ketika itu Sayyidi Ahmad Ar-Rifai menakuni tanah kebuntian tuh anda kami tukari berarti berdua karena kan pas dia anaknya kan di situ nih macam menajak pesantren atau tempat ibadah atau tempat sidin mengajar nih taklim. Lalu ijazah ampun tanah
tanah ini rupanya kan orang tahu di akhirat juga kan. Nah, ada juga bisnis saja tapi tahu di akhirat juga. Ujar ampun tanah, aku kada baca juga tanah itu. Kabur itu ada juga apa kapian manggil duit dunia ada baca juga. Tapi bisa aja menjual lampian dengan harga satu istana di surga. Bila pian pun membayar dengan istana di surga, sebuah istana di surga, maka kabun yang sekitar beberapa hektar kalau luas lah. Nah, kabun ini kuning, jorong kapian, beriakan pian, penyampian kepentingan pian akhirat nih, penyampian kepentingan agama nih. Asalkan pian sanggup membayar dengan sebuah istana di surga. Ya, apa nih? Nah, orang wali ini kan, kadang kita orang biasa nih, orang biasa kan kalau cari Quran cari hadis saya, nah akhirnya nah. Saya juga nggak bisa ini kan menjadi bujuk. Ini orang wali itu kan langsung koneksinya langsung nyambung ke alam sebelah kan. Nah langsung nyambung ke alam gaib. Lalu Sayyid Ahmad Arifai tertunduk sidin. Dan ketika itu sidin pucat. Lalu waktu itu sidin keadaan sidin itu lain pada biasa. Menggetar sidin pucat aja sidin. Kepaluhan. Ibadah dengar ucapan orang siapun tanah tadi. Ujar kita ini ujar bahasa dalam kitab tasawuf namanya datang hal itu suatu keadaan hubungan sidin dengan apa dengan alam di luar dalam kita. Nah itu kan dan sidin waktu itu kan sedang hati sidin sedang mengontak atau mengoneksi ke Allah Taala kan. Ada mencari berdoa lah waktu itu kan memohon kepada Allah. Nah lalu keadaannya demikian saking haibahnya keadaan itu kan sampai menggetar sini puncak kan sini. Bah sudah sadar itu lalu sini sadar, lalu sini menjelak, lalu sini mulai kawa bukan dia kan. Ujar sini, ya aku terima, aku menyanggupi nah dengan apa dengan perintah sampian minta aku kari lawan sebuah istana di surga, aku sanggupi sini. Allah saksinya sini, Allah Taala saksinya sini. Jadi aku menukari tanahmu dengan sebuah istana surga, Allah saksinya, Allah penjaminnya. Jadi jadi nasi sugih tadi jadi yang mana, tolong yang tulisakan, ditulis, di surat. Nah, apakah tulisannya langsung berpolpen bertintah kah, atau tulisan biasa aja? Orang lain kan bisa juga. Isyarat saja tulisan itu kan, polpen ada bertintah bisa juga kan. Yang penting ada gerakan lah, tidak ada naik. Karena tasnya simpan, kalau ini kan. Ini ditaruhi oleh si orang nampu tanah. Setelah beberapa tahun berlalu, kan tanah itu sudah dikelola, kan dijadikan pesantren atau majelis taklim atau tempat ibadah oleh Sayyid Ahmad Arifai. Berlalu masa, lalu meninggal si orang tadi. Rupanya bawa siap. Bila aku meninggal, ini bawa suratnya ke kubur. Nah, surat tuan guru Sayyid Ahmad Arifai ini bawa kuburku juga. Nyaman kan bila bukan laki karena jorong suratnya. Nah itu kan harapannya, ini kan orang tahu di akhirat malah. Jadi kan pikirannya itu. Nah mungkin suratnya itu ada bertulis lah, mungkin dengan cara isyarat aja kan bolpen ada bertinta. Sehingga kalau dibuat di dalam apa? Namunnya ada tulisan Allah. Udah, bagaimana kita buatkan kapan orang? Karena ketika jasad orang mayat itu kan hancur, pas tercampur lawan tulisan tadi. Kalau kuai misalkan Quran sebagian dua dalam kubur nih, ada di mana nih di dasar orang mati Quran sebagian, iman dia bukan lagi orang ini Quran tidak bisa ada semua itu kan di akalan gitu lah, malahan bisa haram gitu, kalau mana bisa dikit haramnya apa? Karena kan jasad orang mati itu hanya hancur, lalu hanya sendiri tahambur pas tercampur lawan Quran tadi, jadi kita sengaja mandak Quran kepada tempat najis walaupun jangka panjang. Nah sehingga diharamkan kan membawa sesuatu yang diagungkan. Nah tulisan-tulisan tadi kan, karena kan ketika mayat itu hancur karena bercampur najisnya lawan benda tadi. Jadi jangan ditulis. Namun kita bakas ya tahu kan, ada apa kan? Bakas saja. Umpama hari kapan ditulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi bakas saja kan? Ada apa? Bakas saja. Nah itu kan. Gitu. Atau tulisan itu jadi dihapus kan? Misalnya kayak pagi dahil aja deh. Misalnya tuh, nah teman dihapus di bagian itu. Ada nang juga tulis nang terlihat bujur lah. Nah itu kan dalam babnya ada. Sehingga tidak dikuburkan. Apa yang terjadi? Dia besoknya aja pagi-pagi ada dari kubur tadi ke atas. Nah jongkok ke atasnya aneh juga. Kata-kata sembarangan. Bandakan dikubur. Ambil ulang, periksa.
qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Itu tulisannya. Kami benar-benar telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kami kepada kami benar-benar terjadi. Artinya apa? Dapat sudah istana di surga. Nah, itu karamat daripada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Jadi kalau kita berwakaf untuk pesantren, berwakaf untuk masjid, berwakaf untuk majelis taklim, ya nilai-nilai yang agama lah kita niatkan yang mudah-mudahan karena di surga kan digantikan Allah Taala yang lebih bagus lagi. Itu kan kalau kita ambil sebagai pegangan kita beriman kan artinya Allah Taala akan memberikan kita yang lebih baik daripada apa yang kita korbankan untuk agama ini. Nah itu kan walaupun kita lagi bang lah setiap kali orang bawa waktu masih itu kan dari bang cuma itu ceritanya. Nah, kemudian lagi terakhir kita dianjurkan juga berpuasa ini untuk menjaga sholat 5 waktu ini berjamaah, serta kita mementingkan juga ada kalah pentingnya sholat tarawih dan witir. Nah itu kan, jadi 5 waktu kita berjamaah ditambah sholat tarawih dan witir. Ya kan fadilatnya nih, bila kawal kita berjamaah 40 hari lah, 40 hari kawal kita berjamaah. Ada tertinggal kita takbiratul ihram, maka kita dapat 2 kebebasan. Pertama bebas daripada api neraka, bebas daripada semua munafik. Yang kedua bebas daripada api neraka. 40 hari kan digembangan bang leh, berat bangnya leh, berat apa tuh nyetel di tangannya leh. Ada nanti inting lagi yang utama hadisnya. Ini punya kan amalan tubuhnya barulah bertiga tingkat. Ada yang inting lagi, yaitu bila kalau kita sembahyang subuh 40 hari, kada tak tinggal 1 rakaat. Nah, tinggalnya benar-benarnya. Tanya mana deh? Sembahyang subuh ada tak tinggal 1 rakaat. Artinya kita sampai sembahyang kan belum sampai ngomong kada sampai ngomong rakaat 2 atau gimana? Ada masbuk kita kan 40 hari kamu berjamaah aja. Kada tak tinggal 1 rakaat maka dapat juga nilainya. Ini paling inti dari sini lah. Karena kata kamu tak. Maka yang paling berat tadi kan 40 hari, 40 malam, 5 waktu kada pernah ketinggal takbiratul ihram. Ini berat kok malam ini. Kawan itu ngomong benar lah. Tahu tuh bener ini kan kalau malam tuh ada ketiga satu takbir pun gak ada tiga nih. Artinya bila dia Allah berimam bar seorang jualan 40 hari dapat 2 kebebasan tadi. Ada yang lebih penting lagi 40 hari itu adalah sebelum subuh dan gak ada sampai takbir 1 rakaat. Ini teman nilai. Jadi kan jangan kita masbuk saja 40 hari kamu malakan ini terbebas daripada 2 tadi. Pertama bebas daripada neraka, nah kedua bebas dari neraka. Bebas daripada sifat munafik. Itu 2 macam tadi kan kebebasan tadi. Makanya kan ini bila bebas dari 2 ini ada batas ini pasti hitung itu orangnya lah. Nah ini ya kita sampaikan. Semoga ada para bikin pribadi desa kedataan. Lalu kita semuanya selamat di akhirat. Bagi kita akan kebaikan Ramadan ini dan kita nantinya dengan syafaatnya Rasulullah SAW di dunia dan di kiamat. Allah hadinya wa kulli ma misalafus salih ila hadratin nabi wa alihi kiram syai'un ila ramul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين دعوتنا بدعائك لعبادك اللهم ارد بيدك ونسألك الصدق في القيام بهذا الأمر وبامتثال هذا الطلب ونتوجه إليك بما دعاك بأنبيائك وأوليائك وأهل رضاك من أرضك والسماء أن تنجدنا والمسلمين وترحمنا والمسلمين وتقدرك إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين ورزقك وهم إرفع عنهم أجمعين اجمع شملهم ثم شعلهم أعظم ذات بينهم وفق توبة عاصيهم وتقبل التوبة من تائبهم علم جاهلهم وانفع بالحلم عالمهم اشفي مريضهم عافي مبتلاهم ارفع شدائد عنهم ارحمهم يا رحيم انصرهم يا ناصر تغضهم يا متولي كلهم يا كريم ارحمهم يا رحيم. اللهم إنا نسألك مغفرة من نظرتك العالية في ساعتنا هذه تؤم خيرات والبرية وأمة محمد جد في الظاهرة والخفية يا مجيب الدعوات ويا سميع الأصوات ويا قاضي الحاجات اقم علينا وعلى الحاضرين توبة نصوها سكنا بها قلبا وجسما وروحا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.